Assalamualaikum sobat YouTube semua. Selamat datang di channel MSAA Ali, channel yang bakal ngasih kamu pencerahan tentang masalah agama. Pada video kali ini, gue bakal bahas tentang tema yang berjudul menangis saat sholat batalkah? Tapi sebelum gue mulai video ini, jangan lupa nih like, comment, and subscribe channel YouTube kita. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم Salah satu hal yang membatalkan sholat adalah berbicara pada saat sholat selain ayat Al-Quran ataupun zikir. Sehingga ketika seseorang sedang melakukan sholat, lalu ia melafalkan ucapan yang terdiri dari dua huruf hijaiyah, seperti misalkan kata bar yang terdiri dari huruf ba dan ro, atau salah satu huruf hijaiyah saja, misalkan lafadz gi dalam bahasa Arab yang memiliki makna jagalah, maka sholatnya menjadi batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menjelaskan, Inna hadhihi sholati la yuslihu fiha syai'un min kalamin nasi, yang artinya sesungguhnya sholat ini sama sekali tidak patut ketika di dalamnya terdapat perkataan manusia. Hadis riwayat Muslim. Namun terkadang munculnya huruf-huruf hijaiyah dari mulut seseorang bukan berasal dari perkataan yang disengaja, tetapi lewat hal-hal lain seperti menangis, berdehem, batuk, dan perbuatan lain yang seringkali memunculkan huruf-huruf tertentu. Dalam menjawab hukum menangis saat sholat, rupanya para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat soal apakah menangis termasuk sebagai jenis perkataan atau tidak. Menurut pendapat yang kuat, menangis termasuk jenis perkataan, sehingga ketika dari tangisan seseorang muncul dua huruf hijaiyah, maka sholatnya dihukumi batal. Sedangkan ketika tangisannya hanya sebatas tetesan air mata saja, atau hanya memunculkan suara yang samar dan tidak terkandung dua huruf hijaiyah, maka sholatnya tetap dihukumi sah. Pendapat kedua berpandangan bahwa menangis bukan bagian dari jenis perkataan, sehingga ketika seseorang menangis pada saat sholat, bagaimanapun bentuk tangisannya, maka sholatnya tetap dihukumi sah. Perbedaan hukum di atas juga berlaku meskipun penyebab tangisan seseorang adalah hal akhirat. Misalkan menangisnya karena terlalu khusyuk dalam memimpin kandungan arti bacaan sholat, ataupun ia khusyuk dalam mentadaburi bacaan Al-Quran yang dibaca. Dalam hal ini disebutkan dalam kitab Al-Iqna karangan dari Syekh Khatib Asy-Syirbini, wal ashiru al-qahqahatu fil dhahki bi khuruji harfaini fa aktsara wal baka'u walau min khaufil akhirah, yang artinya yang membatalkan ke-10 adalah tertawa dengan mengeluarkan dua huruf atau lebih. Adapun menangis meskipun karena kekhawatiran pada hal akhirat, itu juga dihukumi membatalkan. Namun hukum di atas dikecualikan ketika penyebab tangisan seseorang pada saat sholat karena ada hal yang mendesak. Dalam artian, seseorang yang menangis saat sholat
tanpa ada upaya dari dirinya sendiri. Tanpa disadari, ia mengeluarkan air mata yang menyebabkan keluarnya 2 huruf hijaiyah atau lebih. Maka dalam hal ini, sholatnya tetap dihukumi sah ketika huruf yang muncul dari tangisan tersebut hanya sedikit. Dalam kitab Hasyah Bujairami ala Khatib menjelaskan perihal tentang hukum ini. Maksud dari 2 huruf juga mencakup 1 huruf, tapi yang dapat memahamkan. Seperti yang sudah jelas, memang benar, ketika seseorang melakukan hal di atas karena terdesak, maka tidak membahayakan terhadap sholatnya. Jika memang huruf yang keluar hanya sedikit secara uruf, seperti halnya tertawa dalam ketentuan hukum yang telah dijelaskan, juga termasuk menangis dan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama Syafi'iyah berbeda pandangan dalam menyikapi hukum menangis saat sholat. Menurut pendapat yang terkuat, menangis dapat membatalkan sholat ketika tampak 2 huruf hijaiyah dari tangisannya. Bila tak ada kata-kata yang terucap, tentu tidak ada masalah. Sedangkan menurut pendapat pembanding qaul ashah atau muqabil ashah, menangis secara mutlak tidak membatalkan sholat. Perbedaan pendapat ini sama-sama dapat diamalkan dan merupakan hal yang wajar terjadi di antara para ulama. Baiklah, sekian, wallahu a'lam.